Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang dasar-dasar sintak Python, di mana kita akan mempelajari tentang sintak dasar Python untuk memudahkan kita menuju ke materi selanjutnya. Baik, sekarang yang pertama yang pasti kita harus pahami adalah identifier. Jadi identifier merupakan proses untuk penamaan atau pemberian nama terhadap variabel, contohnya kemudian kelas, function, kemudian objek lainnya yang ada di Python. Jadi banyak ya. Nah, jadi kalau kita tidak paham apa itu identifier, kita akan mengalami kesulitan ketika kita akan mempelajari Python lebih jauh lagi. Oke, jadi identifier bisa dikatakan sebagai tata cara dalam penulisan agar perintah yang kita berikan mudah dimengerti oleh Python, sehingga tidak menimbulkan error. Contoh, kalau kita memberikan nama terhadap variabel, pasti kita akan bingung kalau tidak paham tentang identifier. Contoh, saya mau memberikan seperti ini, misalnya A sama dengan 10. Mungkin bagi teman-teman yang pernah belajar pemrograman lain ya, yang sintaknya seperti ini atau seperti ini ya, mungkin ini akan dianggap benar gitu ya jika di pemrograman lain, atau seperti ini, integer A sama dengan 10 titik koma. Nah, pasti ini sangat populer sekali ya sintak seperti ini, karena sintak seperti ini bisa teman-teman temui di pemrograman C++ maupun Java dan lain-lain gitu ya, karena sintak ini sangat umum digunakan. Nah, tapi kalau di Python ini akan terjadi error. Contoh saya jalankan di sini, run. Nah, ini akan terjadi error ya. Kenapa? Karena di sini ada keterangan sintak error ya. Berarti kita belum paham nih apa itu sintak dari Python itu ya. Atau kita tidak paham tentang cara penulisan terhadap bahasa pemrograman Python, sehingga terjadi invalid atau tidak benar sintaknya. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk membuat identifier, kita harus paham dulu tentang penamaan. Contoh, penamaan boleh menggunakan uppercase. Ya, di sini saya kasih komentar saja. Mudah-mudahan kelihatan ya. Coba saya perbesar. Nah, uppercase mulai dari A sampai Z ya. Jadi huruf besar mulai dari huruf A sampai Z. Kemudian lowercase, huruf kecil ya, dari A kecil ke Z kecil juga. Kemudian ada number. Number tentunya dari 0 sampai 9 ya, karena selebihnya adalah kombinasi. Kemudian yang terakhir kita bisa menggunakan underscore. Underscore. Nah, seperti ini. Oke. Jadi keempat dasar ini merupakan sintak yang valid ya dalam pemrograman Python. Untuk yang uppercase kita boleh menggunakan uppercase ini atau huruf kapital ini dengan bebas ya. Dan lowercase juga sama ya seperti uppercase, tapi dengan catatan kita tidak boleh menambahkan spasi ya. Jadi kalau ada spasi, teman-teman silahkan tambahkan dengan perintah underscore ya. Contoh seperti ini saya jalankan, A sama dengan 10. Nah, di sini tidak akan terjadi error. Kita print, kemudian A ya. Kemudian kita jalankan run test. Nah, di sini akan muncul ya. Tapi kalau seandainya saya tambahkan lagi di sini AB ya. Saya print di sini AB. Maka akan error ya, atau invalid sintak lagi. Tapi kalau kita tambahkan dengan underscore ya, ini tidak akan error. Nah, tidak akan error ya.
Atau bisa juga, kalau seandainya mau kombinasi ya antara uppercase dengan lowercase, kita bisa menggunakan misalnya gini, eee, nama depan ya, ini tanpa underscore ya. Misalnya kita kasih, kata misalnya Nopianto, kemudian kita cetak di sini nama depan. Oke, kita jalankan, run test. Oke, di sini sudah muncul ya, ini tidak jadi error. Tapi kalau kita, tambahkan space atau spasi, ini akan error ya. Jadi errornya di sini, di line 6. Atau kalau kita, menggunakan atau kita hilangkan, space-nya, tapi di sini ada space ya, artinya tidak sinkron ya antara variabel dengan, variabel yang akan dicetak, maka akan terjadi error juga, walaupun di sini benar. Nah, error juga. Ya, jadi harus sinkron antara variabel dengan variabel yang akan dicetak. Seperti itu. Ini disebutnya camel, case ya, atau gaya unta ya. Camel case atau camel style lah. Oke, selanjutnya yang kedua kita bisa menggunakan, nama belakang misalnya. Apa ya, contohnya, eee, Santoso. Oke, kalau kita cetak di sini ya, nama belakang, kemudian kita run lagi ya, di sini tidak akan error. Jadi ada nama depan Nopianto, nama belakang Santoso. Nah, ini disebutnya snack case atau style ya, atau gaya ular. Jadi disambung menggunakan, underscore. Nah, ini yang valid. Oke, saya kasih komentar di sini, valid, eee, identifier. Oke. Sekarang saya contohkan yang invalid. Kasih komentar, invalid identifier. Oke. Contohnya di sini, tadi menggunakan, kalau kita lihat ke atas ya, di sini ada number. Oke, jadi uppercase, lowercase, underscore sudah digunakan, sekarang yang number yang belum digunakan. Contohnya 1A di sini sama dengan 10. Print 1A. Oke, kita jalankan. Nah, ini juga sama, invalid syntax ya. Jadi yang benar gimana? Yang benar itu angka itu atau number itu harus di belakang. Ya, jangan di depan. Seperti ini. Kalau ini valid. Oke, ini valid ya. Ini saya, ulang lagi. Saya mau mencari yang invalidnya. Kemudian yang kedua, menggunakan, spasi ya pastinya. A1 ya. Ini udah benar, angkanya di belakang, tapi ada spasi gitu. Print A1. Oke, ini saya seleksi. Kemudian saya klik kanan. Kemudian, run, mana tadi? Execute selection in Python console. Jadi saya hanya menseleksi bagian, baris 14 dan 15 saja. Nah, di sini juga sama hasilnya invalid syntax ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, kalau perintah run test berarti kita, mengeksekusi seluruh file dengan, file kalau kita, jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu run test ya, jadi run test itu kita akan menjalankan seluruh file dengan nama file test.py ya. Tapi kalau yang tadi, kalau yang, execute line in Python console berarti kita, menjalankan berdasarkan yang kita blok. Seperti itu, atau yang kita pilih, atau yang kita seleksi. Oke, ini juga sama ya, invalid. Oke, sekarang kita tambahkan lagi yang, selanjutnya adalah karakter ya. Nah, misalnya,
bintang A sama dengan 30, print bintang A. Oke, ini saya seleksi lagi, kemudian execute selection. Nah, ini juga sama ya. Coba saya ulang lagi. Oke, ini juga sama, salah ya. Tapi kalau salahnya diganti gimana? Bintangnya di belakang. Oke, kita tunggu. Emang agak lama ya kalau menggunakan seleksi ini. Ini belum ketahuan nih hasilnya berapa. Nah, ini juga nggak mau ya, karena error ini. Tuh ya, syntax star error. Oke, kalau nggak gini, kita jalankan aja semuanya. Nah, ini lebih cepat sih. Nah, ini sebelum kita ke line 16, di line 12 sudah, atau di baris 12 ini kita sudah mengalami error ya. Ya, di sini. Seperti itu. Nah, jadi ini contoh yang error. Jadi kita tidak boleh menambahkan special karakter baik di depan maupun di belakang. Ya. Jadi intinya ini yang perlu harus teman-teman lakukan. Keempat hal ini yang sering teman-teman lakukan di pemrograman Python ini ya. Jangan menggunakan yang lain. Dan satu lagi sih sebenarnya yang tidak boleh itu keyword built-in ya. Oke, jadi keyword built-in itu gimana? Nah, jadi contohnya gini. Kita akan menampilkan contoh import keyword. Nah, kemudian di sini print keyword, kemudian kita cari keyword list. Oke, ini kita jalankan. Kita pilih execute selection. Nah, ini adalah hasilnya. Ya. Nah, oke, misalnya saya mau buat file baru ya di sini. New file aja. Contohnya keyword built-in. Oke. Jadi ini tipenya teks aja. Kemudian saya paste di sini. Nah, ini saya enter aja biar kelihatan buat teman-teman. Oke, ini lumayan banyak ya. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai menggunakan keyword built-in ini untuk membuat suatu statement ataupun pernyataan, baik itu variabel, kelas, function, dan lain-lain. Ya, pokoknya yang objek yang berkaitan dengan Python, jangan pernah sekali-kali menggunakan penamaan ini ya. Kecuali teman-teman modifikasi. Contoh di sini, saya ambil contoh yang paling sederhana adalah for. Ya. Biasanya keyword for ini digunakan dalam situasi looping atau perulangan. Ya, contoh di sini saya menggunakan for, misalnya untuk ya print print for gini ya misalnya. Oke, ini saya seleksi. Oke, ini bentar ya, saya keluarkan dulu, ini dari tadi nggak mau keluar.
Atau ini saya jadikan komentar aja kali ya. Oke, saya jadikan komentar dari mana ya? Dari sini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk line 22 ini langsung error ya. Jadi sebelum kita ke line 23 di sini sudah error karena di sini for ini merupakan built-in atau keyword bawaan dari si Python-nya. Nah, gimana supaya nggak error? Nah, caranya gampang. Tinggal ganti aja ya, huruf besar. Si for-nya ini juga sama, huruf besar. Kita jalankan. Nah, oke, untuk tidak ada masalah. Atau kita ganti kapital semua atau uppercase ya. Ini for. Oke, kita jalankan lagi. Sip, nggak ada masalah ya. Oke, itu untuk identifier sudah cukup. Nah, sekarang saya tambahkan lagi. Oke, ini saya tambahkan komentar aja ya. Nah, oke, jadi ini untuk pengetahuan ya, bagi teman-teman yang pengen menggunakan komentar satu baris, silakan gunakan tanda hashtag atau pagar. Nah, kalau pengen yang lebih dari satu baris atau multi-line atau multiple line ya, silakan gunakan tanda kutip 3 kali, baik itu penutup maupun pembuka ya. Jadi total ada 6 double kutip ya. Oke, selanjutnya kita buat eh, selanjutnya kita buat tanda selanjutnya kita buat tanda kutip ya. Jadi ini menurut saya penting ya, tanda kutip ini. Contoh ada yang single ya, contohnya seperti ini. Kemudian double seperti biasa. Nah, ini. Kemudian triple. Oke, kalau triple berarti satu dulu baru dua. Nah, kayak gini ya. Oke, ini saya jadikan komentar. Jadi kalau di sini tidak ada perintahnya ya, tidak aktif. Nah, di sini ya. Comment with block comment di sini di disable. Saya sudah mencoba sebenarnya di bagian setting tapi tidak berpengaruh. Jadi kita hanya bisa menggunakan cara manual untuk multiple line comment atau block comment. Oke, tanda kutip misalnya kalau satu itu untuk string, dua juga string, tiga itu untuk menampilkan kutip dalam string. Contoh, nama, Nopi, ya. Berarti ini single single ini ya, single kutip ya, atau single kutip ya. Kemudian jenis kelamin, misalnya di sini eh, laki-laki. Kemudian moto, berarti kita menggunakan tanda kutip satu, kemudian double kutip, misalnya apa ya? Motonya kita pilih manjada, wajada. Oke, tambahkan lagi satu lagi. Nama, jenis kelamin, kemudian moto. Oke, kita print. Nah, sudah berhasil ya. Nopi, laki-laki, manjada, wajada. Oke. Atau kalau mau buat gini deh, biar ke bawah ya. Oke, kita print lagi biar dia turun ke bawah. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau menulis moto atau quote ya pakainya 3 ini ya. Jangan pakai yang 2 atau yang 1. Itu sangat salah ya. Jadi
akan error, ya. Oke, segitu aja untuk, sintak dasarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.